Halo semuanya, kami dari kelompok Michael. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami data visualization terhadap Pornhub data analysis. Anggota kami adalah Juan Nathaniel, John Jovio Halim, Gibran Ika Semantri, Michael Francisco, Nathan Sinaraga, dan Benedict Alvindayan. Nah, dataset yang kami gunakan dari Excel yang berisi kolom-kolom thumbnail, title, text, kategoris, font style, itu aktornya, duration, views, like, dislike, dan thumbnail lainnya. Nah, itu data visualisasi yang kami dapat. Dengan semakin dekatnya kehidupan sehari-hari kita dengan internet, kita tuh bisa melihat tren konten short form, dimana itu tuh seperti TikTok, YouTube Short, dan Instagram Reel. Nah, kita bahkan bisa melihat data dari tempat yang berbeda dari aplikasi seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, yaitu website pornografi Pornhub. Data yang kami gunakan berasal dari 2013 sampai 2015. Ini tuh di sini kita dapat melihat adanya tren konten pada durasi yang lebih pendek, dimana bisa kita lihat jika durasi semakin kecil maka jumlah views semakin banyak. Di sini kita melihat adanya kecenderungan bahwa orang-orang lebih suka melihat konten yang singkat daripada panjang seperti yang di sini. Nah, dengan title with the most view adalah fucking hot. Berdasarkan sebuah penelitian dari 2020 dilakukan Vigo University dari Spanyol untuk mempelajari efektivitas konten sebagai media belajar, dan sebuah studi mengenai view dan durasi video YouTube yang dilakukan oleh Cornell University dengan kolaborasi University of Pennsylvania ditemukan bahwa video yang lebih pendek ditemukan lebih efektif dalam mengambil perhatian penonton. Nah, di sini juga kita dapat data visualisasi dari kategori with the most view and like. Di sini dapat kita lihat bahwa kategori tertinggi dipegang oleh BBW dengan view 105.070.000 sekian, disusul dengan transgender. Kenapa? Di sini kita dapat lihat bahwa terdapat juga kecenderungan bahwa semakin views, semakin sebuah kategori dari video ditonton, maka semakin tinggi jumlah likes yang didapat. Nah, untuk yang kedua, kenapa sih BBW dan transgender bisa mendapati skor teratas? Untuk alasannya yang pertama, kenapa yang di peringkat pertama adalah BBW, ada dua alasan yang kita ambil. Yang itu karena BBW, nah scroll ke bawah dikit, kita bisa melihat kalau di Afrika sebanyak 65% orang mencari dengan genre yang BBW, dan itu meningkat 47% pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, mungkin ke atas lagi. Nah, jadi kenapa seperti itu? Ada dua hal yang kita angkat di sini. Yang pertama, karena di Afrika di mana kekeringan dan kelaparan sering terjadi, orang-orang yang bertubuh besar sangat dihormati karena mereka dianggap sehat dan kaya. Dan yang kedua, karena banyak pria di Afrika yang berpendapat bahwa wanita berlekuk itu menarik dan mencolok. Ada pula yang mengatakan wanita dengan tubuh tegap lebih feminin, lebih lembut dan lebih muda. Dan yang terakhir, karena pria Afrika terikat seperti itu. Di masyarakat Amerika yang mengagumkan individu bertubuh besar, 99% pria Afrika diprogram untuk menginginkan tubuh yang berbadan besar. Dan mungkin kita akan membahas kenapa jenis transgender berada di peringkat 2. Pornhub merinci datanya lebih jauh lagi, melaporkan bahwa Gen Y yang usia 23-34 tahun dan Gen X yang berusia 35-44 tahun menonton film trans lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu sebesar 34% dan 25%.
Yang menariknya juga adalah fakta bahwa perempuan menonton film porno trans laki-laki 115% lebih banyak. Sementara untuk penelusuran FTM tampak tumbuh sebesar 202% di sisi Pornhub gay, sehingga menjadikan kategori ini sebagai cabang paling populer ke-20. Dan yang ketiga, kita membahas tadi di bagiannya adalah hentai. Nah, kenapa dia berada di peringkat ketiga? Di sini sebagai intermezzo, dalam bahasa Jepang, istilah hentai secara longgar diterjemahkan menjadi penyimpangan atau kelainan. Hentai adalah kependekan dari hentai seiyuku, yang berarti hasrat seksual yang tidak normal. Kata ini pertama kali muncul pada era Meiji. Namun hal ini tidak menjadi populer sampai Perang Dunia Kedua. Hentai kemudian digunakan untuk istilah slang yang mengacu pada pencabulan. Tapi kenapa hentai begitu banyak atau begitu menarik untuk dilihat? Salah satu kesimpulan yang kita tuliskan adalah bahwa perbedaan besar antara gender dan orientasi seksual. 12% wanita straight berfantasi dengan hentai, 27% pria straight berfantasi dengan hentai, dan 26% wanita lesbian. Untuk pria gay ada 39%, dan untuk orang trans atau non-biner yang berfantasi ada 40%. Dan berikut adalah referensi yang kita ambil. Sekian dari kelompok kami yang bisa dibagikan. Terima kasih.